Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, maka Allah taala akan memberikannya jalan rizki berupa harta yang haram. Lalu apabila Allah taala menjadi sangat murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan dan mengutus iblis syaitan kepada orang tersebut untuk menemaninya, juga memberikan keberkahan dari sisi syaitan di dalam harta dan kehidupannya. Syaitan dari golongan jin dan manusia akan menjadi teman sejatinya dan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya, serta akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan duniawi agar jauh dari urusan agamanya, ibadahnya, masjidnya, majelisnya, gurunya, juga orang tuanya. Dan syaitan pun menipunya dengan berkata, teruskan, tenang, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Nanti aja taubatnya kalau sudah semua dimiliki, atau kalau sudah tua dan mapan baru tobat, sholat, ngaji, hadir majelis, dan bla bla bla, segudang kata menipu dari syaitan dan iblis. Saat tersadar orang tersebut sudah di penghujung napasnya, juga sadar sesal dikubur di hari akhir nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi masjidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdin qarat hilatu rasulullah wa shiratu antara ya ilahi wa likulli karbin abim fafarrij anna ma nahli bisirli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal magalah as-saniyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan minal khasar wa yansawna khamsan min muqabalatiha. Utawi ucapan anu kang kaping 2. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapad sayati zaman ala ummati bakal datang, besok bakal tekan ing umat isun zamanan atas suatu zaman ala umat ing atas umat isun yuhibbuna khamsan kang pada demen yasi ummati khamsan ing 5 perkara wa yang sauna khamsanan pada lali ya ummati khamsan ing 5 perkara min muqabalatiha saking melawannya khamsan anu kang awal bakal datang kata Rasulullah 1462 tahun yang lalu ya. Rasulullah bersabda bakal datang suatu zaman kepada umatku bahwa umatku akan mencintai 5 perkara, tapi lupa akan 5 perkara, lawannya 5 perkara tersebut. Yang pertama yuhibbuna dunya fayastaghiluna biha wa yansawna lupa. Yuhibbuna pada temen ya umat di kabeh dunya ing dunya fayastaghiluna biha maka katunggul ya umat di kabeh biha kalawan dunya wa yansawna dan pada lali ya umat di kabeh al-uqba ing bakal berbalik. Umatku akan mencintai dunia nanti di akhir zaman, terus waktunya habis sama dunia, fayastaghiluna biha wa yansawna lupa akan bahwa umatku itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pintu kematian.
ayatrukuna al-amal akhirah, lupa umatku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat. Gak mau ngaji, gak mau sholat, seakan-akan dia hidup di dunia selamanya. Yang kedua, yuhibbuna tiwar, fayasta'aluna bi zinatiha wa yansuna al-kubur. Umatku akan mencintai rumahnya, tempat tinggalnya. Fayasta'aluna bi zinatiha, terus pekerjaannya mempercantik rumahnya terus. Dibangun lagi. Wayang sunal kubur, dan lupa umat itu akan bahwa beliau tersebut akan kembali ke alam kubur. Rumahnya segitu mewahnya ditinggalin. Yang ketiga, ayatrukuna al-amal itanuriya, umatku itu akan meninggalkan amal pekerjaan yang bakal sebab pekerjaan tersebut dapat menerangi kuburannya. Ya, saking sibuknya ngurusin rumah, bangun rumah, lupa mau kuburan, lupa apa pekerjaan yang bakal menerangi kuburan orang tersebut ketika beliau dikubur. Pekerjaan apa? Ngaji, belajar, baca sholawat, zikir, baca Al-Quran. Yang ketiga, wa yuhibbuna al-mal fayashtagiluna bi jam'i wa yansuna al-hisab. Yang ketiganya, pada cinta umatku tersebut kepada harta bendanya. Fayashtagilun, semua kerjaannya tertuju pada untuk mengumpulkan harta benda tersebut. Wa yansuna al-hisab, dan lupa umatku bahwa amalnya akan dihisab di akhirat nanti. Ayafuruna al-hisab iyahum bihi fa innal mal halalu hisab wa haramuhu iqab. Jadi umat itu mengerjakan yaghfiruna, lupa akan hisaban Allah kepada umat. Karena apa? Karena mengumpulkan harta tersebut. Final halal, karena sesungguhnya harta yang halal hisabun, itu ada hisabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengumpulkan harta benda tersebut dari barang haram, iqabuhu, jadi siksaan akan menanti pada kita di akhirat nanti. Yang keempatnya, yuhibbun al-iyal wa yansawna al-jiwar wa yansawna al-hur. Yuhibbun al-iyal, umatku akan lebih mencintai keluarganya. Ahlul bait, dan lupa kepada bidadari yang menanti di surganya nanti. Saking sibuknya ngurusin keluarga, terus ibadahnya nggak ada maksudnya. Yang kelima, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah wa yuhibbuna nafsa. Yang kelima, umatku akan mencintai badannya, dirinya sendiri. Wa yansawna Allah, dan lupa umatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayat tabi'una murada anfusihim wa yakuna awamirillahi ta'ala. Dengan apa? Sebab lupa
umat tuh akan banyak mengikuti apa yang diinginkannya, nafsunya diturutin semua, tapi lupa akan bahwa apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Hum minni bara'un, kata Rasulullah. Wa ana bihim wa ana minhum bari'un. Hum, umatku yang seperti itu, yang 5 golongan tadi disebutkan, minni, kata Rasulullah, dari aku bari'un, itu jauh. Nauzubillah min dzalik. Wa ana minhum bara'un, dan aku pun, kata Rasulullah, dari umat seperti itu yang punya kelukuan seperti itu tadi, bara'un, itu sangatlah jauh. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi janganlah kita nih, jangan jadi umat seperti itu. Maka belajar terus, ngaji terus, agar ilmunya kita bisa dituntun di sini di majelis sama guru kita ya. Terus belajar bersama-sama agar kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah harus dicari, harus dikejar, bukan harta benda aja yang harus dikejar. Tak panjang lebar dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, sebuah kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat gak nih kira-kira? Masih pada semangat? Lapar gak? Lapar gak? Saya sih lapar. Jadi kita bahas sedikit saja, tapi insya Allah manfaat yang saya rangkum ini menjadi kultum. Kuliah tunggu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Ahibba'il kiram wal muhtaram, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama, Allah mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah beliau juga murabbi untuk senantiasa ngebimbing kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad dan bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Samsul dan para alimil ulama yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan beliau semua kita mandang beliau bidzikri salihin tanzilur rahmah, dengan menyebut-nyebut nama orang soleh, mandang orang soleh, insya Allah turun rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya lanjut, saya beri wasiat sebagaimana para khatib, para khutbah memberikan wasiatnya di mimbar-mimbar Jumat. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati. Jangan kita mati. Mati bisa diatur apa kagak? Bisa diatur. Mati bisa diatur apa kagak? Keadaan kita ketika kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah bisa kita atur, tapi waktu mati kagak ada yang bisa ngatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa Allah berfirman semacam ini? Karena berapa banyak orang yang tadinya Islam, masih hidupnya Islam, pas meninggal kafir. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kemarin Covid, kerja dipecat, bini ngomel di rumah, bini minta cerai, anak minta jajan,
SPP sekolah belum bayar, bansos kagak dapat. Wah, tuh hidup menderita banget kayak begitu tuh. Tiba-tiba ada segelintir kelompok, segelintir orang-orang dari satu organisasi datang ke rumah. Bapak, ibu pengen dapat duit banyak gak? Saya kasih duit, saya kasih rumah, saya kasih mobil. Asal syaratnya satu. Apa? Masuk agama kami. Na'udzubillahimin. Banyak gak yang seperti itu? Banyak. Bahkan saya punya jamaah di kota Tangerang yang baru-baru ini alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merangkul dan membimbing pemuda-pemuda, anak-anak preman jalanan. Yang mana mereka mayoritasnya memang hidup di jalan. Salah satu di antara mereka asalnya dari Sumatera, tepatnya di Medan, Tapanuli Selatan. Dia cerita, Ustadz, di tempat saya, di kampung saya, kristenisasi begitu gencar dan dahsyatnya. Itu mereka-mereka orang-orang muslimin, saudara-saudara kita, saudara seumat, saudara seagama. Mereka nggak punya apa-apa, mereka fakir, mereka miskin, mereka duafa. Diiming-imingi duit dan diiming-imingi harta oleh orang-orang semacam itu, lantas mereka melepas keimanan dan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya tuh, berapa banyak orang yang hidupnya Islam matinya kafir. Oleh karenanya, kita harus senantiasa banyak doa, banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah memeluk agama Islam. Dan berapa banyak orang yang Islamnya ketika hidup, tapi bukan Islam dari dalam hati. Islamnya ada di dalam kartu. Apa itu? Islam KTP. Benar kagak? Islamnya Islam KTP. Sholat subuh kagak mau, sholat zuhur kagak mau, sholat asar kagak mau, maghrib kagak mau, isya kagak mau, bagian sholat id paling rajin datang ke masjid. Habis subuh orangnya belum ada, sejadahnya udah nongol. Benar kagak? Kalau lagi sholat id begitu kagak? Ini habis subuh nih, mukenanya udah sampai masjid padahal orangnya masih di rumah. Saya salut sama orang Indonesia. Di Mekah nggak ada yang kayak gitu. Di Mekah nggak ada yang kayak gitu. Indonesia doang. Ketika mau id dan ketika awal-awal malam-malam tarawih, sejadahnya udah ada di masjid, orangnya masih nyebat, masih ngerokok depan rumah. Begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan kita, dan Allah selalu mengingatkan kita, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Dan malam hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau pengen matinya dalam keadaan baik harus sering-sering berbuat baik. Sebagaimana perkataan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, yamutul mar'u ala ma'asya alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Seseorang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan ketika dia hidup, dan seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Ketika dia menyibukkan dirinya, menyibukkan lisannya, menyibukkan hatinya untuk senantiasa dzikir taqarrub ilallah, senantiasa hatinya digunakan untuk mengingat Allah, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan dia sedang mengingat Allah. Dan siapa orang yang ketika hidupnya jauh dari Allah, nggak pernah mengingat Allah, nggak pernah mau sembahyang, kagak pernah mau sholat, kagak pernah mau zikir, puasa bolong 30, maka akan diwafatkan dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahimin. Ini ngingetin kita bahwasannya setiap yang bernyawa bakal mati. Apa yang mau kita banggakan di hidup dunia ini? Apa yang mau kita banggakan? Kita punya harta, biar kata banyak, biar kata mobil kita banyak, biar kata rumah kita banyak, biar kita harta kita banyak. Kalau udah wayahnya mati, waktunya mati, itu harta bakal dibawa ke dalam kubur kagak? Kalau harta bisa dibawa ke dalam kubur, saya pengen saya. Wong kita aja punya baju bagus-bagus, ujung-ujungnya kain kafan, bener kagak? Bener kagak? Kain kafan harganya nggak sampai 100.000, tapi berapa banyak mah orang-orang di Jakarta sana minta anggaran buat beli baju dan bahan Louis Vuitton. Perancis punya, harganya mahal, bisa ratusan juta, padahal ujung-ujungnya ketika dia mati
pakainya kain kapan juga. Beli baju mahal-mahal, impor sana, impor sini, sepatu sneakers, boy, Converse, segala merek dikoleksi, segala apapun dia koleksi. Ketika mati pakai sepatu apa kagak? Kita kalau mati pakai sepatu apa kagak? Biar kata sendal kita swallow. Kalau sering kita bawa ke masjid, insya Allah sendal tersebut bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada orang yang salah tafsir. Begitu juga orang-orang dan teman-teman jalanan yang sedang saya bimbing. Ustaz, katanya kan kita belajar, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Tapi kalau saya terapinnya begini bisa gak? Bagaimana tuh? Saya pergi sholat Jumat ke masjid pakai swallow, pulangnya pakai iger. Boleh kagak? Boleh kagak kira-kira? Nih pertanyaan kayak begini suka keblinger nih. Terus ada lagi, Ustaz bentar lagi kan Idul Kurban. Saya pengen beli sapi nggak punya duit. Mau beli kambing nggak punya duit. Bisa gak sembelih pakai daging sosis so nice? Bisa gak kira-kira? Bisa gak? Bisa gak kira-kira? Biasanya nih pemuda-pemuda tersesat nih banyak yang nanya kayak begini nih. Ya Allah. Makanya nih, kita kalau kagak ngaji kagak bakal dapat ilmu dan kagak bakal paham tentang bab agama. Banyakin ngaji, kalau kita udah paham ilmu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur-syukur kalau ilmu tersebut bisa kita share ke teman-teman yang lain. Dan akhirnya apa? Ilmu tersebut manfaat, bisa membawa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ilmu yang manfaat bisa menolong kita juga di hari kiamat. Ilmu yang manfaat bisa menolong kita di alam kubur. Tapi satu hal, ketika kita sudah menuntut ilmu, jangan sampai ilmu kita banyak, kita jadi alim, ilmu kita bertambah, tapi kita nggak nambah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali lagi nih, kata Imam Ghazali, man zada ilman walam zada hudan lam zada minallah illa bu'dah. Siapa orang yang bertambah ilmunya, siapa orang yang pintar ngajinya, makin rajin ngaji, makin pintar, makin banyak ilmunya, tapi ketika dia banyak ilmunya kagak bisa meraih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bertambah apa-apa. Allah tidak menambahkan apa-apa untuk dirinya kecuali dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ketika kita punya ilmu banyak, bukannya makin dekat malah makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana contohnya? Kita merasa ilmu kita sudah cukup, ilmu kita sudah tinggi, kita kagak mau ngaji lagi. Naudzubillahi min. Jangan sampai yang seperti itu tuh, jauh dari guru. Wah, ngeri. Kalau udah orang jauh dari guru, nggak dituntun lagi sama guru, bisa mengakibatkan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillahi min. Makanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pelajari sejarahnya orang-orang soleh agar bisa memotivasi diri kita. Terlebih lagi ini hari, ini waktu adalah salah satu daripada wafatnya seorang arif billah, seorang wali min auliyaillah. Ya, ini wafatnya Sultanul Qulub Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa. Jadi ini malam saya dalam hati ketika baca maulid keingat Habib Mundir. Keingat Habib Mundir. Beliau begitu luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya masih muda, udah bisa jadi wali min auliyaillah. Umurnya masih muda, udah bisa bikin bangga Rasulullah dengan dakwahnya. Ketika saya mengingat beliau bercerita tentang bagaimana dahsyatnya dakwah di negeri Papua. Dahsyatnya dakwah di Papua masuk ke pedalaman. Yang Habib Mundir lihat masuk ke kota Papua tersebut, tiada lain dan tiada bukan, gak ada masjid di dalam Papua. Yang ada hanyalah gereja, gereja, dan gereja. Sepanjang jalan Habib Mundir hanya bisa menangis, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, akhiri hidup mereka dalam keadaan memeluk agama Islam. Saya baru pertama kali mendengar kisah dan melihat langsung Al-Habib Mundir Al-Musawa. Begitu lembutnya hati beliau, begitu bercahayanya hati beliau. Saking bercahayanya, saking lembutnya, beliau menginginkan seluruh manusia wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Kita ketika ngelihat orang non-muslim, tetangga kita kafir dan sebagainya, hanya sekedar sapa, tegur sapa dan sebagainya udah cukup. Tapi Habib Mundir lebih dari itu. Dia menangis meminta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon berilah hidayah kepada orang tersebut. Wafatkan dia dalam keadaan Islam. Wafatkan dia dalam keadaan iman kepadamu. Nah, ini jadi motivasi buat kita. Saudara kita masih banyak di luar sana yang masih kafir, yang masih belum percaya, belum yakini, belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertanyaannya, mampukah diri kita? Mampukah dan sanggupkah diri kita untuk senantiasa mendoakan mereka orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Kadang lisan sama hati suka kagak sinkron. Hati nih berusaha biar kagak ngatain orang. Hati berusaha biar kagak ngatain orang. Pas begitu turun di pantai ada yang lagi nyekek botol. Hati ngegertu nih. Orang baru kemarin ini mah mabuk begitu mau udah biasa gua. Wah. Kesombongan muncul dalam hatinya. Lisannya pun ikut mengotori daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nih, tata cara paling simpelnya untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, minimal kagak suudzon sama orang. Tuh. Kalau kita udah kagak suudzon sama orang, insya Allah itu termasuk daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan lisan buat kita, Allah ciptakan mata buat kita, Allah ciptakan hati buat kita, Allah ciptakan telinga buat kita. Tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk wasilah, perantara diri kita agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya tanya begini kira-kira, Bapak Ibu pengen punya HP iPhone nggak? iPhone sekarang yang paling mahal iPhone 13. Mau punya HP iPhone nggak kira-kira? Mau punya nggak? Yakin? Nggak bisa. Pengen punya HP iPhone nggak? Pengen punya nggak? Kalau ada yang mau nih, saya kasih nih HP iPhone pulsa 5 juta. Mau nggak? Tapi syaratnya satu, habis dikasih tuli. Mau nggak kira-kira? Habis dikasih nih, habis saya kasih nih, terus Allah kasih tuli. Mau nggak kira-kira? Kagak fungsi, percuma. Artinya apa? Telinga Allah ciptakan sangat unik dan sangat luar biasa dahsyatnya. Allah ciptakan telinga dengan segala sensor motorik yang ada, bisa membedakan suara laki-laki dan suara wanita. Benar apa kagak? Kemudian mata Allah ciptakan buat kita untuk bisa melihat. Apakah mata senantiasa kita lihat, kita gunakan untuk bisa melihat kebaikan atau melihat keburukan orang lain? Na'udzubillahi min dzalik. Mata dengan segala sensor yang Allah berikan bisa membedakan mana anak kita, mana anak tetangga. Bisa membedakan mana istri kita, mana tetangga. Coba seandainya Allah kagak kasih sensor motorik di mata kita, kita kagak bisa bedain mana tetangga kita, mana bini kita, repot Pak. Salah masuk kamar, salah lihat orang. Istri kita bukan enak gitu. Jadi segala apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan jasad kita, Allah ciptakan segala bentuk rupa wajah kita, tubuh kita. Ini sudah sempurna dan sangat sempurna. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sesempurna ciptaan. Tinggal kitanya mau bersyukur atau enggak. Jadi mudah-mudahan ketika kita kumpul di tempat ini, pulang dari sini, selain ilmunya makin nambah, kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minta sama Allah, jangan cuma minta ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa menghantarkan kita untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma ilmu banyak kalau kagak dekat sama Allah. Begitu. Kata Imam Ghazali pun seperti itu. Percuma orang ilmunya banyak tapi kagak makin dekat sama Allah. Wah, itu Allah tambahin dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu berkah, pulang dari sini ilmunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal hadhihi ad-da'awat wa ajil bil ijabat wa wafiqna lil amali bil baqiyati shalihat wa akhtim lana bil khatimatil hasanati 'inda al-mamat. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfirukum ala jamil khati'at. Dan terakhir, karena dari Lebaran sampai sekarang baru ini saya berdiri lagi di sini, baru ini lagi saya ketemu ashab majelis Ar-Ratib. Udah jauh dari Lebaran, tapi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Maafin apa kagak nih? Maafin kalau selama di Ar-Ratib banyak salah dari ucapan, perlakuan, perilaku dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah maafin kita juga.
Allah ampunin dosa kita juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqil agamitoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalu bila ibtida' al-akhiru bila imtihak. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bil qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda wa sama. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli darratin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ibnu yang masih terus meluangkan waktunya untuk datang ke majelis kita. Juga semua dan Habib bisa baca kitab, juga sampaian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Juga kita-kita yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan anugerah yang begitu besar dan agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengisi waktu kita dengan rahmatnya, dengan kehendaknya kita masih diberikan ketakwaan kepada Allah dan kita masih berthalabul ilmi. Faridatun ala kulli muslim wal muslimat, mencari ilmu dari kewajiban di sisi Allah, kewajiban dari perintah Nabi Muhammad SAW bahwa kita diwajibkan untuk mencari ilmu dari semenjak kita lahir hingga kita wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niat ngaji yang benar, yang lurus. Jangan niat ngaji ketika dia masih bujangan, udah nikah wassalam, ngajinya di kasur. Yang bujangan kok ketawa duluan, wah bener udah canggih zamannya. Yang bujangan yang ketawa duluan, yang sepuh kayaknya udah apes nih kayaknya. Ya. Jangan kita ngaji waktu lagi nganggur. Udah kerja wassalam. Jangan kita ngaji ketika lagi susah. Yang udah seneng wassalam. Niat ngaji yang lurus. Apapun keadaan yang Allah Ta'ala berikan, ya, adalah wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan sebagai orang Islam dengan wujud takwa, kata Ustadz Ibnu tadi. Itulah bentuk ketakwaan. Bukan hanya sholat, bukan hanya apapun teratur agama yang 5 rukun tersebut, tapi ada ngaji. Untuk apa? Membobotkan kita punya rukun Islam kita. Nggak ada orang langsung pinter, nggak ada orang langsung hebat. Dia harus ada jenjang-jenjang. Dan alhamdulillah, ya itu pernah dibahas tuh kapan di majelis. Ente sekolah berapa waktu tuh? 6 tahun, tambah 3 tahun, tambah 3 tahun, berapa tahun dah? 12 tahun. Sampai ada yang kuliah 10 tahun sampai jadi profesor gitu tuh. Tapi nggak sholat. Ilmunya kemana? Iya, dari kecil nih SD, SMP, SMA, kuliah kan belajar ilmu kan. Tapi pas ada juga yang mondoknya sekedar mondok, keluar pondok wassalam, sholat ditinggal, puasa ditinggal, bilang udah sholat nih, sholat nomor 2, syahadat nomor 1, la ilah. Lepas bulan puasa nomor 4 boy. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sekali demen ilmu
santet, pelet, seneng udah. Ya Allah, Masya Allah Muhammad. Dan itulah gunanya guru foto. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi Sohibil Maulid Simtuduror, orang kalau mau bahagia ada 6 di dalam dirinya. Itu di hall-hall Solo suka disampaikan tuh. Yang pertama, dia punya guru yang baik, yang ikhlas, yang bimbing dan nuntun dia ke jalan Allah, ke jalan Nabi, ke jalan aulia, orang-orang yang Allah cintai. Kalau ada nggak guru yang nggak benar? Banyak. Guru yang ngajarin nggak benar banyak. Kalau dia punya guru ikhlas, jujur ya, ikhlas nuntun dia pelan-pelan, ngerti jalan hidupnya, jalan sholatnya, jalan beribadahnya, itu tanda dia orang bahagia. Kata Habib Ali, Sohibil Simtuduror. Itu satu. Yang kedua adalah dia punya orang tua yang mana dia berbakti kepadanya. Nah kalau hal ini orang tua, mau dia kafir, mau dia bajingan, mau dia nakal, orang tua tetap orang tua. Wajib kita taat sama orang tua. Mau di luar agama kita, kan ada yang anaknya masuk Islam, tetap kita takwa. Kalau kita bisa lakuin itu, tanda orang bahagia. Beberapa waktu lalu pernah kita bahas lagi, kunci hidup cuma 2, ente pegang, selamat dunia akhirat. Walaupun 1 juta orang membencimu, walaupun 1 juta orang menghinamu, tapi ketika kita dapat taat kepada guru dan dapat taat kepada orang tua, dan keduanya keluar kata ikhlas ridho terhadapmu, maka itu tanda kebahagiaanmu dunia wal akhirat. Pasti ujung-ujungnya yang 1 juta orang itu akan mencintaimu. Kenapa? Karena jalur 2 ini nyampai kepada Allah, nyampai kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang seneng sama kita, cinta sama kita, ngefan, tapi keduanya terluka, gurunya tergores hatinya, orang tuanya tergores hatinya, tanda orang celaka dunia akhirat. Yang akhirnya 1 juta orang yang mencintai akan membenci dan melaknatmu. Begitupun jin dan malaikat akan melaknat. Ngedoain orang, doa 1 orang aja bahaya, 1 makhluk Allah berdoa kebaikan itu akan menyelesaikan bobot yang luar biasa di sisi Allah. Kalau 1 makhluk Allah mendoakan tidak baik, ya Allah, itu udah mendadak celak, apalagi ini pasportnya. Itu kalau yang kedua. Kalau punya 2 ini tanda kita bahagia dunia maupun akhirat. Yang ketiga, punya teman-teman. Nih, teman-teman yang soleh, teman-teman yang di jalan Allah, teman-teman yang jujur, ngasih tahu kita, ngaji, gini, begini, untuk jalan ketakwaan kepada Allah. Punya 3 hal tadi. Yang ketiga nih, punya teman yang baik, pasti dia akan ngarahkan ke jalan-jalan guru dan taat kepada orang tua. Itu tanda orang bahagia. Yang keempat, pasti kita punya orang yang gak suka sama kita. Pasti ada orang yang membenci kita. Itu udah hukum alam. Ada cinta, ada benci, ada rindu, ada ya. Terus lika-liku dunia itu ya. Ya, sekalinya cinta bilang rindu, taunya benci. Itu udah biasa ya, hidup di dunia. Kalau punya orang yang menghina kita, kita ambil ibrohnya untuk memperbaiki diri kita, bukan menjadi halnya jadi lawan lagi, bukan. Ketika ada orang jadi introspeksi buat kita nih. Kata-kata musuh kita, orang-orang yang menghina kita, yang membenci kita, jadi motivasi buat kita memperbaiki diri kita. Itu tanda ada kebahagiaan di dalam diri. Udah berapa tuh? Udah 4. Yang kelima adalah orang yang memahami ibroh kehidupan, hikmah kehidupan, bukan ilmu hikmah kehidupan. Kalau dia melihat yang jelek,
dia berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan aku dari kejelekan. Ketika melihat orang yang jelek pun didoakan, semoga yang tadi didoakan, kalau kafir didoain jadi muslim. Kalau nyekek botol, mudah-mudahan nyekek tasbih. Gitu. Bukan tasbih 2. Tasbih 2 yang pura-pura nggak ngerti. Pura-pura nggak ngerti ujangan. Tadi salah disinggung Bib. Padahal mah lebih jenis mereka, Bib. Ya Allah. Kalau kita kan ngelakuin, Bib. Ya. Kalau Ustaz Ibnu masih ngebayang tuh. Tasbih 2 gimana ya? Assalamualaikum. Lah, yang senyum-senyum, pura-pura nggak ngerti, ya. Ya, kalau dia punya ibrah, bisa memahami, ini nggak boleh, ini nggak baik, mudah-mudahan saya dijauhin. Tapi kalau melihat kebaikan, ya Allah, jadikan hamba bagian dari kebaikan tersebut. Kalau dia punya, ada di dalam dirinya begitu, itu tanda dia bahagia. Berapa tuh? 5. Yang terakhir, keenam. Yang keenam adalah ketika dia selalu berzikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dia berusaha mempelajari ilmu-ilmu mendekat kepada Allah. Dengan salah satunya tadi, ke orang tua, ke guru. Dan semua itu pasti nanti larinya ke orang tua, ke guru. Dan yang dari yang 6 ini, paket lengkap dari mengingat Allah adalah pintu mengingat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memperbanyak solawat kepada Nabi dan mengingat dan mempelajari rupa dan sifat-sifatnya, akhlak dan adabnya. Maka ketika 6 ini ada dimiliki di setiap umat Nabi Muhammad SAW, itu pasti Allah akan curahkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan yang terakhir ini yang paling luar biasa nih, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi Ibnu Athaillah, gurunya Ibnu Athaillah Iskandari, gurunya Abu Muhammad Abu Said Al-Membusiri, seorang tokoh sufi, Imam Abil Hasan Syadili, murid Sayyidina Syekh Abil Hasan Syadili, mengatakan, saya ini kalau 1 detik saja tidak ingat ke Nabi Muhammad, tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, saya milih mati di muka bumi. Ada nggak orang begitu? Nggak ingat Nabi 1 detik. 1 detik dia nggak ingat kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau memilih mati. Ini murid daripada Syekh Abil Hasan Syadili, guru daripada Ibnu Athaillah Iskandari, pengarang hikam, guru dari Imam Busiri. Luar biasa nih. Gurunya Imam Abil Hasan Syadili, ya begitu, banyak lika-likunya. Kalau bukan orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, gak mungkin melahirkan murid yang luar biasa, yang mencintai Nabi per detik, yang bersolawat Nabi per detik. Ya Allah, misalnya ala Muhammad. Kita per detik katanya tadi apa? Dunia pulus. Wah, gitu-gitu aja dah. Bener, dunia, kata beliau kan nggak bisa dibawa mati. Tapi caranya apa? Jalankan di jalan Allah untuk dibawa mati. Kalau punya duit, jangan pelit-pelit buat majelis. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Jangan pelit-pelit sama guru. Nanti beliau pelit di akhirat gimana? Padahal yang punya veto itu guru. Kita nih dipanggil. Yang dipanggil bukan kita nanti di padang mahsyar. Kalau dia punya guru, gurunya yang dipanggil duluan sebelum orang tuanya. Bahaya jadi guru itu. Kalau bukan nadroh dari Allah Subhanahu wa taala dan warisan aulia, takut jadi guru itu. Kenapa? Bukan kebahagiaan dia dipandang di sini. Orang kalau ngejar ulama, ngejar titel aulia apa? Orang dikagumin, dilihatnya kagumnya. Nggak lihat penderitaannya. Padahal orang paling menderita adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para sahabat. Yang ketiga, para aulia al-ulama mutaqaddimin dan para pewaris-pewarisnya. Dialah yang paling menderita. Untuk ngebawa siapa? Bawa keluarganya, bawa muridnya, orang yang dikenalnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pintu guru-guru sampai Nabi Muhammad SAW.
Jadi yang dipanggil guru dulu, baru kedua orang tua kita. Guru udah ridho, baru orang tua. Orang tua udah ridho, baru mertua. Setelah ini 3 hal ini beres, baru kita dipanggil. 3 ini ridho, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya udah tahan dulu. Nunggu bisafaati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunggu Nabi dulu, kode dari Nabi. Ini dijantur nih ibaratnya. Kalau orang zaman dulu sekolah apa? Kalau mau masuk sekolah di itu, ditangtong namanya. Didiemin dulu nih di padang mahsyar. Kalau yang 3 ini belum beres nih, sampai Nabi kasih kode bisa faatil ala Nabi. Udah dapat kode kupon Nabi, baru turun ke guru untuk menurunkan kepada kita. Jadi kalau orang nggak punya guru, terkocang kacir. Kita guru harus banyak, itiba ngambil ilmu yang banyak. Tapi guru futuh itu contohnya apa? Ketika kita menemukan jalan, ketika kita benar mengingat Nabi Muhammad, mengingat jalan aulia, mengingat bagaimana sirah-sirah yang sebenarnya dalam hakikat ilmu, dalam hakikat kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak sama basicnya, ilmu kejaktian tadinya sama kayak Habib, ilmu begituan dasarnya. Sebelum ketemu Walid nggak kebuka, hatta ketemu Gus Maksud. Harusnya belajar di Lirboyo, Nausorof kan. Ini belajar ilmu sakti. Ya Allah. Pas ketemu Walid, ya Allah, Allah bukain jalannya. Oh ini bukan jalan hidup kita. Jalan hidup para aulia adalah jalan ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Nyari apa? Nyari keridoan, nyari kenikmatan kehidupan di dunia wala tulus, nggak dikit-dikit miskin datang ke dukung badokon, gimana nih bisnis gua nih biar lancar. Ya salah, keputus cinta ya pak dukun, tolong nih biar balik nih. Begitu cari, itu nggak ridho. Waktu datang, wah sakit nih kayak diteluh. Wa ilaha illallah. Pikiran jelek amat gitu ya. Masuk angin, wah ada yang nembak nih. Wah ilaha illallah. Mana ridhonya? Katanya ilahi anta maksudi, nggak ada yang aku maksud ya Allah selain dirimu. Waridoka matlubi, ya Allah ridhoi saya dan jadikanlah hamba orang-orang yang ridho, menerima keputusan Allah, takdir Allah. Masya Allah Muhammad. Padahal semua itu atas izin Allah. Baik dan buruk semua yang datang kepada kita itu baik atas izin Allah. Kalau tadi kembali hamba-hamba yang bisa mengambil iktiba hikmah kehidupan. Kalau dia dekat sama orang tua dan guru. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Jadi kalau bisa cari guru itu, cari orang tua tuh yang keluar lisannya. Saya ridho sama ente. Kita udah pernah ngomong kan orang tua ente nih? Karena udah cari yang begitu. Orang tua, ya mak ridhoin saya. Sampai dia keluar, iya saya ridho sama kamu nak. Kedua, cari orang guru yang bisa ngomong begitu. Selamat gitu dapat dunia. Mau cari datang yang ruwet-ruwet sih, datang ke guru. Datang ke orang tua yang ruwet-ruwet. Barang senang, wassalam, bye. Tas bangkrut, datanglah. Ya Allah, ini umat akhir zaman, ampuni kami ya Allah. Ya Rasulullah, paham keadaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa umur kita bertambah, cinta kita bertambah, salawat kita bertambah, ibadah kita bertambah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, rahmatkanlah hamba untuk senantiasa duduk di majelis zikir dan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa ini nggak ada cas buat diri hamba. Betapa mangmangnya kami punya sholat. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, ya Rasulullah, izinkan lisan ini basah berzikir bersolawat kepadamu. Izinkan ingatan ini
yang ada di lintasan-lintasan ingatan dan hati kami, untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, dan senantiasa bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Pernah minta begitu gak? Ya Allah, izinkan hamba untuk senantiasa sholat tepat waktu. Kuatin saya bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan ngeluh, ya Allah, jodoh nggak jadi, ya Allah, ya salah. Nanti kita begitu, ya Allah. Ini mantap ya. Coba ada, bukan Ustadz ini, yang lain juga pernah ngalamin. Ya enggak ya? Ya kan tinggal nikah kan, ya Allah, baru dihina orang, ya Allah, musnahkan dia, ya Allah, hancurkan dia, ya Allah, jauh dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita kemana ya Allah? Kalau kanjeng Nabi, warisan Nabi, ya Allah, belajar tuh begitu. Kuatin saya jadi sabar, kuatin jadi saya husnudon. Sifat-sifat terpuji, kalau orang terus mengingat bersolawat karena Nabi Muhammad SAW, akan masuk nur-nurnya Nabi Muhammad SAW yang maha, kayak Habib Munzir kan gak kurang 1000 itu solawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, gak kurang, sehingga nur Nabi masuk. Apalagi dapat ridho orang tua dan ridho guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan warisan itu mengalir sama kita. Dan sebulan lagi setelah Idul Adha, mudah-mudahan Allah kasih izin kita datang ke gurunya Walid ke Gresik, hallnya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segap Gresik, murid langsung dari Shahidul Simtuduron, juga guru langsung daripada kita punya guru Sayyidul Walid Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segap. Ana baru 2 kali sih hal Walid tuh. Walid selalu menyampaikan kepada murid-murid Walid, kalau bisa usahakan hadir hal Gresik, termasuk ke anak turunannya. Bujangan sekali, nikah sekali waktu itu. Kalau nggak salah 2011 ya kita ke Walid ya. 2011 ya. Ente nggak ikut, nggak jadi. Ustaz almarhum Haji ya. 2011 terakhir tuh. Atau 2012 ya? Ada fotonya kayaknya. Ada buktinya, nggak tahu 11 12 terakhir tuh. Anda waktu itu bujangan kedua pada saat di sana ketemu Habib Thohir, ketemu Habib Syekh. Itu awal-awal ketemu Habib Novel. Habib di sini. Wah, iya. Luar biasa. Pertemuan yang luar biasa. Jadi waktu hall Gresik tahun 2000, termasuk itu Habib Alwi, Jadul Muslim, Habib Muhammad, Habib Ali, Al-Afaf, terus Habib Umar, anak-anak Walid waktu itu hadir semua. Habib Ali biasa metal kan, wah di alun-alun aja ngopi, woko yang begini. Ya, tapi yang penting hadir hall, kan gitu. Ya itu hete kena kangen sana nih, jangan temen. Jangan dalam zaman biasa begitu. Ya, ini ngopi di alun-alun. Kerjanya begitu. Tapi pada saat itu, ana malamnya mimpi Habib Abu Bakar Gresik. Waktu itu udah entek sekarang aja, besok-besok nggak usah kesini dulu katanya. Kok gitu ya Habib Abu Bakar Gresik, nyuruh ana nggak datang lagi. Ana diem aja, apa ana banyak dosa ya Allah, kok dilarang datang ke sini. Sedih lah, abis hall tuh pulang sedih. Ya sedih-sedih handphone waktu itu Dakota ya. Dakota berapa? Bolt berapa? Dulu Dakota BB dulu 5.500.000 beli. Zaman dulu belum ada Android ya. Itu sampai jatuh di stasiun. Ya Allah, udah sedih-sedih, handphone juga hilang lagi, jatuh. Tapi ya karena kita hall dijaga mau itu Dakota balik lagi berkah lewat telepon. Padahal mah tahu-tahu yang telepon di stasiun Cirebon ya. Coba waktu naik pagi-pagi stasiun Cirebon jatuhnya. Tapi bisa balik kita handphone. Jam sekarang ada nggak handphone bisa balik? Kecuali ya pakai radar-radar itu. Yang iPhone tadi tuh. Yang mana iPhone berapa? Nggak mau lah. Nggak mau. Ini aja cukup. Qanaah tumanina. Ya.
rupanya kan haul tuh Idul Adha, habis Idul Adha. Selang berapa bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya? Ya. Nah, pas haul Walid di Tebet, itu Habib Alwi ngomong yang sama itu. Habib Alwi, wah anak haul kemarin lagi ngopi katanya. Ngomong Habib Abu Bakar Gusik, jadi raksasa mau nginjek anak, lu pulang katanya. Wah enggak. Loh, kok sama namanya, Bi? Karena baru bisa ngomong tuh pada saat itu. Tadinya dia nggak sedih. Pas Habib Alwi ngomong gitu, lah kok sama? Makanya sampai sekarang Habib Alwi nggak pernah ke Gresik lagi. Karena ketemu Habib Abu Bakar Gresik pada saat haul itu disuruh jangan dah. Lu kata Habib Abu Bakar Gresik, ente jaga itu Sagofah. Jadi satu-satunya anak Walid yang nggak ke haul semenjak 2011 bareng sama anak itu sampai sekarang yaitu Habib Alwi. Jagain orang-orang Sagofah yang nggak bisa berangkat. Luar biasa. Anak mimpi beliau ngelihat hal yang sama di 2011. Tapi kita nggak mengharap berkah aulia. Kangen 2 kali seumur hidup ya Allah kurang amat hadir di hallnya guru punya guru yang langsung punya nadroh keilmuan, nisbat keilmuan dari Syahidul Maulid Sintudiror. Mudah-mudahan bulan depan setelah di sini juga nih kayaknya nggak salah minggu kedua hari Rebonya kita berangkat. Mudah-mudahan diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dipanggil oleh Sohibul Gresik. Selama ini kita mampir aja Gresik ya kan? Yang kita kalau ke Jawa, yang pernah ikut ke Jawa Timur, anak mampir aja jarah gitu. Tapi ngikut hallnya baru dua kali. Kalau jarahnya ya udah nggak bisa dihitung-hitung. Ganjar ikut nggak Jawa Timur? Ikut kan? Guru dasar dulu, apa ya? Yang punya kamera nih. Ya, mudah-mudahan Nadlah Aulia, kita ngomong-ngomong Aulia, beliau memandang kita, memanggil kita, hingga menyampaikan kepada gurunya Sohibul Simtuduror, hingga menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan naungan nanti di kubur kita, naungan di padang mahsyar oleh naungan cinta bisafaati ala Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadin minal fitani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'asu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabba Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim la ilaha illallah al mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al mazkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi san la ilaha illallah al aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al ihsan kam laka alaina min ihsan insanu kal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul tamami qulil sul ma'mul salaisani dhahir wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, khususan lalu Sayyidil Walid alim al-arif billah al-murabbir wa jismah da'ilallah Sayyidil Barakah Sayyidil Wali al-Habibur Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segap wa Qutbul Darak al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segap Gresik wa Syekhina al-Mujis alim al-arif billah al-murabbir wa jismah da'ilallah Sayyidil Barakah Sayyidil Walid al-Qutbil Wujud Khalifah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Ya Allah Sayyidillah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir nih, Ana pakai apa namanya? Habwah. Habwah itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keterangan riwayat Nabi menggunakan habwah. Tapi dulu Kanjeng Nabi pakai sorban diikat, sorban panjang kayak gitu tuh, lidah diikat terus di gini. Namanya habwah itu dasarnya duduk begini. Duduk santai. Cuman karena tangan tuh kan ada batas kemampuannya, jadi pakai habwah ini. Ini banyak sunnah ulama juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua sunnah Nabi pasti mengandung kesehatan. Jadi kalau kita gunain habwah, tapi ada waktu haram habwah. Kapan itu? Sholat Jumat, khutbah. Ketika khutbah Jumat, khutbah Id, jangan pakai habwah, karena Nabi ngelarang. Karena khutbah itu paling 15 menit, tapi khutbah sejam itu udah plus itu. Khutbah plus aslinya khutbah itu cuma 15 menit. Jadi Kanjeng Nabi SAW melarang memakai habwah pada saat
khutbah, kedengar kita khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Sama kayak kita pakai siwak. Siwak sunnah, mengandung kesehatan yang luar biasa, fadilah yang luar biasa, khasiat yang luar biasa, dunia maupun di akhirat. Tapi ada waktu haramnya, makruh dan haramnya. Kapan? Pada saat kita berpuasa. Jangan orang puasa gini, ente nggak pakai ilmu. Jadi kalau kita pakai sunnah ini siwak, ada waktu haram. Sama kita makan juga halal kan? Halal makanan kita selagi kita beli pakai uang halal, olah dengan halal, makanan yang halal kita boleh makan. Tapi ada waktu haram ketika kita berpuasa. Sama kita mau nikah, udah berkeluarga, kan halal. Mau ditunggingin kek, mau maghrib kek, mau subuh kek, kalau ente kuat. Gimana senyum-senyum aja. Waktu ini kan yang bujangan nih. Nah itu tuh, wah Allah senyum-senyum. Wah Allah, paham banget ya, canggih-canggih bujangan sekarang. Jadi haram kalau kita puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, sunnah ada waktu berfadilah, juga ada waktu haram. Juga sama pakai habwa. Kalau kita ngadep ulama yang sepuh-sepuh, beliau nggak pakai, kita jangan pakai. Nah kalau di majelis ini kan waktunya panjang, kita gunain habwa sebagai sunnah, niatin sunnah untuk kesehatan tulang belakang kita. Kenapa kiai-kiai kita yang sepuh-sepuh, orang bukan habaibnya ya, banyak yang bongkok. Kenapa? Karena dia ngejalanin sunnah habwa. Tapi kalau dia ngejalanin sama habwa, kayak Habib Umar bin Hafid, kayak Walid, tua-tua masih tegak tuh, walaupun pada dasarnya beliau karena usia jadi harus di tempat di kursi roda. Tapi waktu berdirinya mana ada bongkok. Bagi orang-orang dari menjalankan sunnah habwa itu jarang bongkok, tulang belakangnya enak, rasain sendiri ya. Tapi jangan sholat Jumat, jangan khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Kalau kita ikut haul apa panjang-panjang tuh ngaji kayak gini masih boleh lah. Nanti mudah-mudahan dengan sehatnya tulang belakang kita makin kuat beribadah. Kadang-kadang kan mau ibadah kalau tulang belakang udah capek, wah pengen tiduran lah, mau sholawat lah sambil tiduran, gak taunya tidur, mimpinya si Fulan bin Fulan dia pengen apa gitu, sholawat, ya Allah ketemukan bidadari secepatnya, wah Allah, ya Allah, sholawat nih, mimpi ditransfer, bangun, bener ditransfer, ya Allah, tagihan belum turun ya. Mudah-mudahan manfaat. Ana bawa 40. Tujuannya sunnah Nabi Muhammad SAW yang udah hilang di masyarakat. Masyarakat umum banyak yang tidak menggunakan habwa, sehingga banyak ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang sepuh-sepuh yang tidak menggunakan, banyak yang bongkok tulang belakangnya. Nabi SAW di usia 60-nya masih segar, masih tegak, karena beliau mengerti apa yang dijalankan, dan semua sunnah Nabi pasti mengandung kebaikan buat kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi